Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di analisis dan desain algoritma. Topik kita yang akan kita bahas sekarang adalah tentang dynamic programming. Nah, bagaimana dynamic programming ini dan apa itu dynamic programming? Dynamic programming ini sama dengan halnya algoritma greedy. Dia merupakan algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimization. Namun bedanya dengan algoritma greedy, mungkin kalau algoritma greedy adalah ketika kita selalu dihadapkan pada suatu kondisi untuk mendapatkan lokal optimal atau lokal optimum, kemudian dari lokal optimum itu dia akan digunakan sebagai petunjuk untuk melakukan penelusuran mencari solusinya. Sedangkan di algoritma dynamic programming ini, dia selalu mengambil nilai optimum dari semua solusi yang mungkin. Jadi dia tidak melakukan decision di awal, dia akan mencoba semua nilai optimalnya. Kemudian di sini dynamic programming ini menggunakan prinsip yang namanya principle of optimality. Jadi solusi itu selalu akan ditemukan dengan melakukan yang namanya decision sequence decision. Kemudian setiap step yang dilalui dari permasalahan itu selalu memerlukan sebuah keputusan. Kemudian dynamic programming ini dia bekerja dengan selalu melakukan penyimpanan solusi dari semua solusi yang pernah ditemukan. Jadi ketika suatu step dia temukan, oh ini solusinya, maka solusi itu selalu disimpan di memori, hanya disebut sebagai memoization. Kemudian ada juga konsep yang namanya di dynamic programming ini dia melakukan reuse solution. Jadi semua solusi yang pernah disimpan di dalam memori ini kemungkinan bisa bukan kemungkinan, akan selalu bisa untuk digunakan kembali. Kemudian selanjutnya dynamic programming ini juga karena dia beberapa solusi itu menjadi sub-solusi, selanjutnya dia akan melakukan penggabungan dari sub-sub solution itu. Jadi menggabungkan solusi. Secara umum, mungkin ini banyak juga pembahasan mencontohkan sederhananya seperti apa algoritma dynamic programming. Permasalahan Fibonacci. Fibonacci itu adalah permasalahan yang ingin mencari penjumlahan dari suatu angka sebelumnya. Misalkan angka 5 berarti dia menjumlahkan 3 dan 4. Jadi Fib 5 itu kan berarti 7. Nah, kalau kita bangun sebagai pohonnya, kita ingin menyelesaikan permasalahan Fibonacci. Fib 5 itu adalah penyelesaian dari Fib 3 dan Fib 4. Oke, Fibonacci 3 dan Fibonacci 4. Kemudian Fibonacci 3 itu juga adalah penyelesaian dari Fibonacci 2 dan Fibonacci 1. Fibonacci 2 itu adalah Fibonacci 0 dan Fibonacci 1. 1 dan 0 sudah diketahui hasilnya. Kemudian Fib 4. Fib 4 juga dia merupakan hasil penjumlahan dari Fib 3 dan Fib 2. Fib 3 merupakan hasil penjumlahan dari Fib 2 dan Fib 1. Fib 2 merupakan penjumlahan dari Fib 0 dan Fib 1. Maka kalau kita lihat di sini, kita coba lakukan analisis time complexity-nya. Ini adalah penyelesaian Fibonacci dengan cara rekursif. Jika n lebih besar atau sama dengan 1, maka return n. Namun selainnya, return fib n-2 ditambah fib n-1. Kemudian Anda akan melakukan rekursi. Misalkan fib 5 tadi berarti di sini fib 3 ditambah fib 4 dan seterusnya. Nah, kalau dari pohonnya kita lihat fib 3 dia merupakan fib 2 dan fib 1. Teknik rekursi itu selalu misalkan penyelesaian Fib 2 min 1, maka dia akan selesaikan dulu ini. Selesai sebelum Fib n min 2 selesai, dia tidak akan lanjut ke instruksi selanjutnya. Nah, dia akan selesaikan Fib 3. Dia selesaikan Fib 3. Fib 3 ini panggil Fib 3, dia selesaikan Fib 3, Fib 2, Fib 1. Fib 2 panggil lagi, selesaikan Fib 0 dan Fib 1 sampai ketemu Fib 0 dan Fib 1, return 1 dan return 0.
Nah, dapatlah PIP 2. Kemudian PIP 3 dia kembali ke sini PIP 1. Dapatlah PIP 2 ini berarti nilainya ada 1, PIP 1 nilainya 1, berarti ini 2. Kemudian, nah dari sini maka selanjutnya adalah next ke PIP 4. PIP 4 dia selesaikan, PIP 3 sampai selanjutnya. Kita lihat di sini PIP 4 itu merupakan penjumlahan dari PIP 3 dan PIP 2. PIP 3 dan PIP 2 itu pernah kita cari sebelumnya. Jadi PIP 3 dan PIP 2 pernah kita cari sebelumnya. Tapi di sini dengan menggunakan algoritma ini, maka PIP 3 itu akan dicari lagi gitu. Akan dicari lagi. Kalau kita lihat kompleksitasnya dari permasalahan Fibonacci dengan menggunakan teknik ini, maka time kompleksitasnya adalah untuk Big O-nya adalah 2 pangkat N. Jadi sungguh sangat besar sekali. Nah, apakah ada perbaikan dari teknik yang barusan? Kita bisa memperbaikinya dengan cara kita lihat di sini pertama PIP 5. PIP 5 itu adalah mencari PIP 3 dan PIP 4. Kemudian PIP 3 itu adalah PIP 2 dan PIP 1. Nah, di sini kita mencoba untuk menyimpan solusinya. Kita simpan solusinya PIP 0, PIP 1, PIP 2, PIP 3, PIP 4, PIP 5. Kita buat suatu array untuk menyimpan solusi dari masing-masing. PIP 0 dan PIP 1 itu sudah ada solusinya, itu 0 dan 1. Kemudian PIP 2 itu sampai PIP 5 itu masih belum ada solusinya, kita anggaplah dia min 1. Kemudian PIP 3, PIP 2, PIP 1. PIP 3, PIP 2, PIP 1, dari sini PIP 1 sudah ada solusinya, yaitu 1. PIP 2 belum ada solusinya, maka dicarilah PIP 2. PIP 0 sudah ada solusinya, yaitu 0, PIP 1 sudah ada solusinya, yaitu 1. Kemudian nanti ketemulah PIP 2. PIP 2-nya itu adalah 1. Maka hasil dari PIP 2 ini tidak serta-merta dilupakan, tapi disimpan di dalam memori. Nah, jadi 1 nilainya. Kemudian dari sini PIP 3. PIP 3 itu adalah PIP 2 tambah PIP 1. PIP 2 ditambah PIP 1, PIP 3. Jadi ini 2, ini 1. Jadi hasilnya adalah 2. Kemudian 2 ini disimpan juga. Kemudian PIP 4. Selanjutnya, PIP 4 ini, nah PIP 4 ini dia merupakan hasil dari gabungan hasil dari penjumlahan PIP 3 dan PIP 2. Kemudian kita cek dalam memori kita apakah ada hasil untuk PIP 3 dan PIP 2. Ternyata ada hasilnya, yaitu 2 dan 3. Maka tidak usah dihitung lagi berapa PIP 2 ini karena sudah pernah kita menghitungnya, jadi tidak usah dilakukan penghitungan ulang. Ketemulah 3, kemudian PIP 4, dan ketemulah 5. Nah, dari sini jelas proses perhitungannya akan lebih singkat dengan cara kita menyimpan hasil dari solusi yang pernah kita temukan. Untuk selanjutnya kita reuse, kita gunakan kembali. Nah, di sini konsepnya adalah kita menyimpan solusi yang sudah pernah kita temukan di sebuah array atau disebut memo di memori. Nah, di sini kita simpan. Kemudian sebelum kita menyelesaikan permasalahan, misalkan PIP 3 kita akan selesaikan, kita cek dulu apakah ada di memori. Kalau ada, maka sudah tidak perlu dilakukan penghitungan. Maka itu akan menjadi akan menjadi solusinya. Kemudian jika if n kurang dari sama dengan 2, then F1, else-nya adalah ini. Kemudian ini juga selalu disimpan. Nah, itu adalah konsep dari masalah Fibonacci. Jadi dalam masalah dynamic programming. Dalam masalah dynamic programming ada yang namanya memoization, yaitu tadi menyimpan solusi permasalahan yang pernah ditemukan untuk selanjutnya kita bisa melakukan reuse dari solusi tersebut. Kompleksitasnya kalau di sini itu menjadi ON karena PIP K, Fibonacci K itu hanya akan dihitung satu kali. PIP 4 tidak pernah akan dihitung berulang-ulang kali. PIP 3 tidak akan. Jadi ini hanya 5 kali. Jadi kompleksitasnya menjadi N, menjadi polinomial. Kalau yang tadi 2 pangkat N itu
sangat besar sekali, sangat lama. Kemudian dengan menggunakan konsep dynamic programming, dengan menerapkan memoization, maka kompleksitasnya menjadi lebih kecil, yaitu n. Oke. Selanjutnya, kalau yang tadi itu adalah menggunakan konsep memoization. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan konsep yang namanya tabulasi atau penyelesaian permasalahan dynamic programming dengan pendekatan bottom up. Kalau kita lihat dari tadi, kita melakukan penyimpanan Fibonacci dengan penyimpanan solusi 1, 0, kemudian 1, kemudian Fib 2 itu adalah 1 tambah 0, Fib 3 itu adalah 1 tambah 1, Fib 2 itu adalah 2 tambah 1, 3, Fib 5 itu adalah 3 tambah. Nah, ini bottom up approach. Jadi melakukan penyelesaian permasalahan dengan menyimpan di tabulasi. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Jadi kalau tadi kita coba yang permasalahan yang awal, itu masih dari Fib 5 kita melakukan rekursif. Oke, cuman hasil dari rekursif selalu kita simpan. Kalau di sini kita melakukan penyelesaian dari bottom up. Jadi dari Fibonacci yang paling kecil. Oke, dari Fibonacci yang paling kecil sampai ditemukan Fibonacci yang besarnya berapa. Itu adalah penyelesaian dynamic programming untuk permasalahan Fibonacci. Permasalahan selanjutnya yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep dynamic programming itu adalah permasalahan multi-stage problem. Permasalahan multi-stage problem ini, jika ada suatu masalah, kita ingin menyelesaikan permasalahan itu terdiri dari beberapa step atau beberapa stage. Nah, di mana setiap masing-masing stage ini memiliki opsi sehingga kita nanti tugasnya adalah solusinya mencari rute yang paling cost-nya minimal untuk melewati stage-stage tersebut. Nah, gambarannya di sini misalkan kita berada awalnya posisinya ke 1, kemudian kita harus berada pada posisi 7, di mana terdapat beberapa stage yang harus dilalui. Contohnya untuk current yang saat ini adalah stage pertama, kemudian stage kedua, stage ketiga, dan stage keempat. Jadi kita harus berada pada posisi stage keempat di 7. Dan di sini ada opsi rute yang bisa kita pilih. Penyelesaian dengan menggunakan konsep dynamic programming, kita akan menyimpan setiap solusi yang sudah didapatkan. Nah, di sini adalah kita menyimpan solusinya dalam bentuk tabular dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 ini adalah vertex-nya. Kemudian ini adalah cost dan ini adalah next vertex-nya. Oke. Kemudian nanti kita coba buat ini adalah cost 4,7. Artinya 4 ini adalah posisi stack kita. Ini adalah posisi stack kita adalah 4. Kemudian 7 ini adalah vertex kita. Nah, 0 ini adalah cost yang dibutuhkan ketika kita berada di sini untuk melanjutkan ke stack selanjutnya. Stack selanjutnya ini adalah 4 ini adalah stack 5, ya kan? 4 ini adalah stack terakhir. Jadi tidak ada stack 5. Maka ya sudah di sana. Jadi next stack-nya tidak ada. Sehingga cost yang dibutuhkannya adalah 0. Ketika kita berada pada posisi di stack keempat, vertex ketujuh itu adalah 0. Nah, di sini penyelesaian dengan dynamic programming untuk multi-stack itu pendekatannya adalah kita selesaikan dari tujuan dulu. Kita selesaikan dari tujuan. Jadi bukan dari start, kita selesaikan dari tujuan. Nah, oke, selanjutnya, ini adalah tadi cost yang dibutuhkan untuk next stage selanjutnya ketika kita berada pada posisi ini. Posisi stage keempat, vertex ketujuh. Nah, mundur ke belakang, yaitu stage ketiga. Stage ketiga ini ada dua vertex, yaitu vertex 5 dan vertex 6. Nah, kita lihat, jika kita berada pada vertex 5, stage ketiga,
berapa biaya yang dibutuhkan untuk ke next step-nya. Next step-nya itu adalah 4. Oke, next step-nya itu adalah 4. Nah, biaya yang dibutuhkan ketika kita berada pada step ketiga untuk vertex kelima itu adalah 1, karena hanya 1 ini saja, tidak ada opsi lain kita menuju ke 7. Oke. Kemudian ketika kita pada step ketiga, vertex ke-6, dia yang dibutuhkan untuk ke next step-nya, next 4-nya ini hanya 1 opsinya, yaitu 2. Oke. Nah, kemudian dari sini yang tadi 3, 5, 3 itu adalah step kita di ketiga pada vertex kelima, biaya yang dibutuhkan untuk ke next step-nya itu adalah 1, itu kita simpan cost-nya adalah 1, next step-nya adalah 7. Kemudian yang satunya lagi, masih step ketiga untuk vertex yang 6, cost-nya adalah 2 dengan next vertex-nya itu adalah 7. Oke, kita mundur ke belakang, ini adalah penyelesaian untuk step ketiga, kemudian step kedua. Step kedua ini ada vertex 2, 3, dan 4. Kita lihat ketika kita berada pada posisi vertex kedua, untuk ke next step itu berapa biaya yang dibutuhkan. Oke, berapa biaya yang dibutuhkan. Jadi untuk step kedua, vertex kedua, biaya yang dibutuhkan adalah nilai minimal dari cost opsi yang memungkinkan. Opsi yang memungkinkan dari sini 2 ke 5 atau 2 ke 6. 2 ke 5. Oke, cost 2 ke 5 ditambah ketika kita berada di sini, cost yang dibutuhkan untuk ke next selanjutnya adalah berapa gitu. Nah, di sini 2 ke 5 itu adalah 4. Oke, 2 ke 5 adalah 4. Kemudian cost ketika kita berada pada step ketiga pada vertex kelima, itu bisa kita lihat dari tabel yang ini. Nah, pada step kelima, cost yang dibutuhkannya adalah 1. Jadi, 4 ditambah 1. Atau opsi lainnya kita melewati rute yang ini. Jadi 2 ke 6. 2 ke 6, kemudian cost dari step ketiga pada vertex ke-6. Step ketiga pada vertex ke-6. Ini 2,6 ini cost-nya adalah 3. Kemudian dari sini 6 ke pada step ketiga vertex ke-6 itu berapa? Cost-nya adalah 2. Jadi 3 tambah 2. Oke, ternyata minimalnya 4 tambah 1, 5, 3 tambah 2 adalah 5, maka nilainya 5. Nah, untuk 2 ini cost-nya adalah 5. Next step-nya berapa? Next step-nya boleh 5, boleh 6. Oke, boleh 5, boleh 6. Kemudian untuk cost ini pada masih step yang kedua. Step kedua untuk vertex yang ketiga, rute yang memungkinkan adalah 3 ke 5 dan 3 ke 6. Maka kita lihat minimalnya yang mana. 3 ke 5 ditambah cost ketika kita berada pada step ketiga vertex ke-5. Oke, 3 ke 5 cost-nya adalah 1. Oke, kemudian cost ketika kita berada pada posisi step ketiga vertex ke-5 itu berapa? 1. Jadi 1 ditambah 1. Kemudian yang selanjutnya, minimal yang selanjutnya adalah 4 adalah, cost 3 ke 6. Cost 3 ke 6 itu adalah 4. Kemudian ditambah cost step ketiga ketika kita berada pada posisi vertex ke-6. Vertex ke-6 cost ketiga itu adalah 2. Nah, jadi di sini 4 ditambah 2. Nilai minimalnya adalah 1 tambah 1 tentu saja sama dengan 2. Maka kita update lagi, kita simpan, cost-nya adalah 2. Next vertex-nya melalui mana kita mendapatkan 2, yaitu melalui 5. Kemudian selanjutnya untuk cost step kedua vertex keempat. Step kedua vertex keempat ini hanya ada 1, maka minimal C 4 ke 6 ditambah cost dari ketika kita berada pada step ketiga vertex ke-6. 4 ke 6 itu adalah 6. Ketika kita
posisi stack ketiga vertex ke-6 itu adalah 2. Maka ini adalah 2, sama dengan 8. Maka ini adalah cost-nya 8, next stack-nya adalah 6. Selanjutnya kita mundur lagi. Nah, dari sini cost-nya stack pertama pada vertex pertama. Nilai minimalnya di sini ada 3 opsi yang memungkinkan. Jadi minimal 1 ke 2, 1 ke 4, 1 ke 3, dan 1 ke 2. 1 ke 4. 1 ke 4 itu ada ditambah dengan jumlah cost yang dibutuhkan ketika kita pada posisi stack kedua vertex keempat, 8. Nah, 2 ditambah 8. Atau cost yang dibutuhkan 1 ke 3, 7, ditambah cost pada posisi kita stack kedua vertex ketiga, stack kedua vertex ketiga cost-nya adalah 2. Jadi 7 tambah 2. Atau 1 ke 2 itu 5 ditambah vertex ditambah cost yang dibutuhkan ketika kita pada stack kedua vertex kedua, yaitu 5. Nah, jadi 5 tambah 5. Nilai minimalnya adalah 9. 9 itu diperoleh ketika kita melewati yang ini ya, yang tengah, kita melewati vertex ke-3. Nah, jadi cost-nya ini total ketika kita melakukan proses ini, cost minimalnya itu adalah 9. Kemudian penelusurannya seperti apa? Kita melakukan penelusuran decision-nya itu dari sini, dari 1 kita next-nya adalah ketiga, kemudian 3 itu next-nya adalah ke 5. 3 next-nya ke 5, kemudian dari 5 next-nya baru ke 7. Jadi kita ambil solusinya dari tabulasi ini. Jadi solusinya 1, 3, 5, 7 dengan cost-nya adalah 9. Itu adalah penyelesaian multi-stack problem dengan menggunakan dynamic programming. Jadi kita menyimpan solusi yang pernah ditemukan. Oke, beberapa aplikasi penerapan dari dynamic programming ini dia sangat penting, khususnya untuk saat ini dalam mengimplementasikan proses-proses dalam machine learning dengan menggunakan pembangunan probabilistic nature. Kita tahu bahwa dalam machine learning ini kita mencoba untuk memproses banyak data memproses banyak data sehingga kita akan menemukan suatu model. Nah, ketika kita memproses banyak data, memungkinkan bahwa ada beberapa data yang perlu optimalisasi. Kemudian juga ketika kita melakukan proses optimalisasi, memungkinkan kita untuk menyimpan solusi yang pernah kita lakukan. Kemudian juga aplikasi yang kedua itu adalah untuk penerapan atau problem pencarian searching, proses pencarian, atau juga information retrieval, pemanggilan kembali, temu kembali informasi, contohnya search engine, kemudian inventory problem dan scheduling problem. Untuk field application mungkin bisa dibaca salah satu jurnal yang sangat sudah lama, tapi ini konsep yang fundamental sekali dari jurnal ini bisa dibaca dari Brian Gauss, Introduction to Dynamic Programming. Oke, sebagai latihan, silahkan cari solusi dari permasalahan multistack. Mungkin ini mengulang saja materi yang sudah disampaikan, strategi dynamic programming yang sudah disampaikan untuk permasalahan multistack dengan algoritma dynamic programming. Oke, kemudian selesai pembahasan dynamic programming. Semoga teman-teman tertarik untuk menerapkan konsep dynamic programming ini di berbagai permasalahan, nanti mungkin di skripsi ataupun di permasalahan lainnya. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.